ya. Dan akan seperti apa? Game kedua ini dibawakan oleh Exit Block dan juga Liquid Academy ID. Dan here we go, drafting pace game kedua dan match point untuk tim Liquid Academy ID. Wah, sekarang tim Liquid Academy ID mereka sudah mulai target lagi ya. Seperti di awal ke arah Assassin juga Hayabusa yang sekarang menjadi priority untuk mereka hilangkan terlebih dahulu untuk ke arah first bandnya. Tapi Exit Block masih dengan template awal, Matilda yang masih mereka hilangkan. Oke, kembali dengan Matilda lagi ya. Dan apakah kembali dengan Chow nanti yang bisa masuk juga ke dalam fase banning. Ya. Dan kali ini memang pertukaran pick ya. Dengan sekarang yang ada di sudut merah adalah Exit Block dan sudut birunya ada Liquid. Kali ini ada Jushin yang diantisipasi karena ya Jushin juga menjadi hero yang sangat-sangat power tadi di tangan dari teman-teman Liquid. Dan Exit Block apa nih? Band kedua mereka, Chow lagi kah? Atau mau coba chip terlebih dahulu yang dihilangkan? Kalau misalkan pilih Chow atau Chip, mendingan Chip ya yang Chip harus ditutup sih. Tapi ya balik lagi Exit Block, mereka tidak ingin bertemu dengan Chow, mereka pilih Chow-nya dulu. Tinggal sekarang dari tim Liquid Academy ID, mereka sudah menghilangkan satu sosok Jushin yang sudah mereka bawakan sebelumnya. Berbeda halnya power dari Jushin ini mungkin sulit untuk mereka antisipasi ya, sehingga memang harus mereka hilangkan. Tapi jangan lupakan juga Exit Block biasanya explore-nya cukup lumayan luas. Oke, explore cukup lumayan luas, tapi ada Fanny yang kali ini nggak mau dilepaskan ke teman-teman dari Exit Block. Menandakan bahwa mereka akan first pick hero durable, hero tebal seperti Poveus mungkin, atau nantinya juga bisa ke arah Gatot Kaca atau bahkan Khalid, tapi kayaknya nggak mungkin Khalid sih. Antara Gatot atau Poveus nih yang terbuka. Karena Chip harusnya menjadi banding terakhir, tapi enggak. Wow, ada Moskov, hero yang sangat-sangat menakutkan di tangan Liquid tadi di game pertama. So, Chip lah yang muncul dan langsung diambil oleh Liquid. Wah, ini mereka udah mulai tutup 3 peluang utama dari tim Liquid Academy ID ya, Matilda, Chow, dan juga Moskov. Tapi mereka melupakan ternyata Chip yang dilepaskan dan membuat kali ini potensial yang cukup lumayan besar juga. Ini dimanfaatkan dari tim Liquid Academy ID sehingga mereka mengamankan dari chipnya itu sendiri. Tapi kita akan menyaksikan ternyata debut dari Suyu. Wow, Suyo ya. Suyu? Yap. Kenapa? Tadi gambarnya Moskov. Oh enggak. Bukan. Suyo dan juga Poveus yang diambil oleh teman-teman dari Exit Block. Kali ini memang Suyo adalah hero yang punya potensial pick yang besar banget dan langsung diambil aja. Nggak peduli sama Link, nggak peduli sama hero-hero lain yang memang kita tahu sendiri Suyo ini punya defense yang kuat ketika dia full build ke arah item offensive. Karena kan nantinya damage reduction pada saat demonnya keluar itu akan bertambah seiring dengan seberapa besar physical attack yang dia miliki. Dan ya sebenarnya ini akan menjadi hero yang sangat-sangat merepotkan. Tapi ya kita lihat nih kombinasi skill dengan Gatot Kaca dan juga If yang diambil oleh teman-teman dari Liquid Academy ID. Ini akan sangat-sangat merepotkan karena ya lagi-lagi area of effect yang mereka mainkan sangat besar, Danin. Tapi lihat Carmilla, jawaban pasti untuk teman-teman dari Exit Block. Wah, sekarang Exit Block membawakan satu buah kombinasi yang berbeda lagi. Diambilnya Carmilla dan juga Poveus juga ya, kombinasi yang cukup lumayan menyeramkan juga. Tapi ya tim Liquid Academy ID mereka punya satu sosok hero yang bisa mengantisipasi agar mobilitasnya tidak bisa berjalan secara maksimal juga, entah itu dari Carmilla ataupun Poveus. Yang mereka ambil beserta dengan adanya Gatot Kaca sang pemecah tim fight. Tapi dengan adanya Gatot Kaca dan juga Chip, ini Gatot Kaca di arah X Villain yang akan bertemu dengan Poveus. Ini kedua lane mereka ini sama-sama strong. Betul. Bisa dibilang. Iya, sama-sama punya power hero yang kuat ya. Yang harusnya nggak bisa untuk pick off satu sama lain sih. Jadi mereka bakal coba untuk fast clear aja dan segera melakukan rotasi. Tapi untuk dua banding terakhir dari Exit Block ya fokusnya untuk menghilangkan potensial jungler assassin dengan Nolan dan juga Link. Yang kali ini berarti akan membuat akankah ada fighter yang dibawa oleh teman-teman dari Liquid Academy ID nih. Karena harusnya udah nggak ada lagi potensial assassin yang bisa mudah untuk mereka bawakan. Mungkin ada Joy, tapi Joy ya ketemu sama Poveus juga nggak akan semulus itu untuk bisa escape kalau sampai dikejar-kejar sama Infernal Pursuit sih. Ya ini sama-sama peluang assassin dari keduanya benar-benar ditutup ya. Entah itu dari Linknya juga, Nolan, Fanny-nya juga dan Hayabusanya juga. Kalau memang misalkan mau main assassin ya ini opsinya cuma bisa Julian sih kalau misalkan mau diambil ya. Tapi kalau misalkan mau digeser lagi ke arah tipikal jungler fighter, ini juga masih bisa mungkin Alpha mau diambil atau bahkan kita akan menyaksikan Carmilla jungler.
Carmilla Jungler. Carmilla Jungler. Soyunya di mana nih? Suyonya nih. Oke, bisa digeser juga atau malah bisa berbalik. Wow, menarik tuh ya. Tapi untuk pick keempat dari Exit Block, apa nih? Apakah Marksman yang akan coba diambil? Memang enak banget kalau bawa hero yang punya burst untuk bisa makan nantinya Gatot Kaca gitu ya. Kari kayaknya oke sih, meskipun Kari juga udah ke counter sama If, tapi seenggaknya Poveusnya nggak ada yang counter nanti daripada harus ngelepasin Karinya ke tangan dari Liquid Academy dan membuat Poveus jadi nggak bakal bisa main. Tapi wow, bermain dengan hero support dengan adanya Faramis, ini sebenarnya hero yang kuat banget, durable banget untuk bisa prolong team fight. Tapi jangan lupakan ya, Faramis ini udah dijawab dengan adanya If. Dari segi data, pertemuan antara Faramis dan juga If itu lebih banyak dimenangkan dengan If yang muncul sebagai hero yang punya area of effect besar yang ngebuat nantinya ultimate dari Faramis malah membuat semua player dari tim Exit Block berkumpul di dalam kotak manipulasinya Yif sih. Berarti sekarang targetnya harus sudah mulai ngarah Yifnya dulu ya, yang udah mulai harus dihilangin biar potensi dari Faramisnya ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Betul. Tapi berbeda halnya sekarang dari tim Liquid Academy ID ketika mereka sudah mulai melihat adanya satu buah sosok hero yang emang nanti bisa memperpanjang tim fight juga kan dari Faramis ini. Ini dia mereka sudah mulai jawab juga dari tim Liquid Academy ID. Mereka jawab dengan adanya Nathan dan juga Alpha yang akan ditempatkan di area jungler. Tinggal satu pick terakhir yang akan menentukan semuanya dari Exit Block. Dan gold lane harusnya yang dituju karena ya masih belum ada gold lane yang terlihat ya. Haritkah yang akan diambil sebagai magical damage hero juga yang bisa cukup merepotkan nanti untuk para fighter-fighter dari teman-teman Liquid Academy ID. Harit kayaknya oke sih. Tapi wow, Cloud yang dipilih. Dan ya sebagai hero yang memiliki Battle Mirror Image, dia bisa memang untuk keluar dari zona yang dimanipulasi sama Yif. Tapi jangan lupakan, power dari Cloud ini ketemu sama Nathan itu gak bakal enak buat Cloudnya karena lagi-lagi pokingan damage dari superposition. Dan itu bisa diterima oleh Cloud dari early game nanti Dani. Ya itu mungkin ngambil Cloud buat lebih aman dari Gatot Kaca ya. Bisa. Dan juga Yip juga kan. Bisa. Karena kalau bawa Harit ya agak sulit juga kan buat keluar dari real world manipulation-nya. Tapi itu dia dari segi draft ban and pick yang sudah kita saksikan juga untuk kedua belah tim. Tinggal penentuan game ini untuk siapakah. Apakah tim Liquid Academy ID mampu mendominasi dengan 2-0 atau bahkan Exit Block setidaknya bisa mencuri satu game. Oke, dan menurut kalian siapa yang bisa memenangkan game kedua ini? Apakah clean sweep untuk tim Liquid Academy ID atau Exit Block akan membuat game ini menjadi seri? So, let's get jump to the land of down. Dan selamat datang buat teman-teman super gamer semua yang baru join ke live dari Dunia Games Waktu Indonesia Bermain season ke-16. Jangan lupa di follow semua sosial media dari Dunia Games serta subscribe YouTube channel dari Dunia Games ya. Yap, ini dia pertarungan di game yang kedua. Pertarungan yang cukup lumayan sengit. Exit Block mereka sangat butuh sekali dari segi poin. Tapi melihat adanya pergerakan juga di arah segi gold lane-nya, ini udah mulai kelihatan nih babysit antara keduanya. Terlihat cukup lumayan berbeda juga dibandingkan di game yang pertama. Dan di arah gold lane ini cukup lumayan adanya penjagaan ketat juga. Tapi sekarang kali ini Apin sudah mulai tergerus dari HP-nya. Berbanding lagi Archa Shiki masih bisa menahan dari sumbangsi damage yang dihadirkan oleh tim Liquid Academy ID. Tapi 4 pemain dari Exit Block kali ini hadir. Dan bahkan first blood tercipta, 2 pemain hilang dari tim Liquid Academy ID. Wow, cukup dikejutkan dengan surprise movement dari Justice dengan Flicker dan juga Shadow Stampede-nya ya. Gak sempat untuk react, bahkan Flicker dari Nathan ini juga ikut hilang. Dia tertarik kembali dan memudahkan Exit Block harusnya untuk bisa memainkan tempo yang lebih agresif. Mengingat Suyo ini bukan tipikal hero yang butuh item. Dia bisa untuk memulai inisiasi di level 3-nya. Berbeda dengan Alpha yang masih minimal membutuhkan level 4, baru betanya bisa terasa lebih menyakitkan. Pergerakan ke bagian bawah memang terlihat juga, dan lihat gimana rotasi dari If kali ini udah mulai bergerak. Tapi jangan lupakan power dari Suyo yang udah mulai diketahui keberadaannya di bagian bottom lane. 4 lawan 4 akan coba dikontes kembali, dan Miet masih terlihat di ada River. Apin tertangkap dan dia dipukul mundur dengan Gatot Kaca yang udah mulai join in, tapi damage diterima juga. Lihat gimana God Sierra memainkan dengan sangat bijak nih ya untuk arrow-nya dan juga untuk Blade Surge-nya. Iya, mirroring ini sudah mulai terjadi ya antara keduanya. Seolah-olah sekarang perbedaan dari tim Exit Block, mereka ingin lebih fight lagi terutama di arah turtle yang pertama yang akan mereka sentuh saat ini. Tapi balik lagi, sekarang Boyka dan bahkan Spiro Alpha sudah mulai dibuka kembali. Real World Manipulation mendominasi bahkan jungler yang hilang dari tim Liquid Academy ID. Kali ini Exit Block
Mereka akan memaksakan kembali dan Apin hilang sudah. 1-1 yang terjadi, tapi Zastasi kali ini berusaha untuk dihilangkan sudah, dan bahkan kali ini Boyka masih bertahan, namun sayang ternyata kali ini niat setup karakter roll diurungkan oleh keduanya. Ya, dan yang jadi poin penting untuk exit block adalah God Sierra-nya masih aman serta dapetin 2 poin kill. Membuat ini turtle yang pertama juga akan menjadi turtle yang berdarah-darah. Dan net gimana tadi pergerakan dari Arsteshiki yang sadar bahwa 4 melawan 4 di river bagian bawah ini memudahkan dia untuk mendapatkan objektif juga wave ini di bagian tengah. Menurut Guardian yang coba untuk dibuka dan juga Spear of Alpha memang sangat menghilangkan satu orang player, yaitu Boyka dan juga Apin down, tapi Retributions yang on point dipegang oleh seorang Alpha dan sekarang double didapatkan ke arah God Sierra. Lagi dan lagi 3 poin eliminasi dengan adanya double kill yang bisa diambil di tangan Alpha, serta dengan adanya keuntungan dari segi total. Ini membuat tim exit block setidaknya untuk saat ini bisa menyamakan kedudukan, tapi entropy yang dibuka ini membuat sosok dari Arsteshiki harus lebih berhati-hati pula, apalagi untuk di arah early game. Cloud ini belum bisa untuk menyumbangkan damage yang terlalu signifikan. Sementara itu melihat dari segi in-game item sessionnya War X sudah mulai di-secure juga di tangan dari player 7. Ya, dan yang aku lihat adalah Dreadnought Armor. Ini yang penting banget untuk Apin sih. Karena lagi-lagi ya, damage early game dari Alpha sangat merepotkan, dan reward palpations serta Spear of Alpha, kombinasi skill yang membuat Apin terhentikan langkahnya 3 kali terpick off. Dan memang ada gangguan juga nih dari rotasi yang coba dilakukan oleh tim Liquid Academy ID ke area Lava Golem yang ternyata berhasil diamankan oleh Alpha, membuat God Sierra kembali tertinggal 1 level di bawah Alpha dari player 7. Setidaknya memang sekarang dari tim exit block mereka melakukan perlawanan ya, tapi arah top lane sudah mulai ditarget kembali. Blazing Duet sudah mulai di pop up dari Arsteshiki, namun sayang 5 pemain yang hadir sekaligus juga adanya Sword Guard. Bahkan kali ini exit block mulai memaksakan kembali Infernal Pursuit sudah mulai di pop up dengan adanya 1 buah avatar Guardian yang sudah mulai mengudara kembali. Bahkan double kill dari Boyka berhasil untuk diamankan player 4. Hilang sudah menyisakan player 7 dengan adanya Spear of Alpha, namun kali ini 2 pemain hilang, double kill dari player 7 berhasil diambil. Wow, lihat gimana outplay dari Alpha. Dengan 1 serokan Spear of Alpha, 2 target langsung hilang. Kombinasi dengan semua yang dia miliki, Rotary Impact dan juga Beta yang terus memberikan true damage, karena 3 player yang tertangkap tadi memudahkan spell farm-nya, membuat dia sustain meskipun hampir saja dia pun turut tereliminasi. Sangat-sangat intens dan sangat dramatis memang kita lihat gimana tadi team fight berjalan di bagian atas. Tapi masalahnya sekarang turtle kedua pun disecure oleh tim Liquid Academy ID. Bottom lane dikejar juga dengan Cloud yang mempertahankan seorang diri, dan di area lain Boyka down. Nggak adanya Netherlands membuat ini menjadi hal yang mudah untuk tim Liquid Academy ID. Lihat gimana mereka coba untuk memaksimalkan lini belakang, dikejar kembali Justice-nya, tapi Suyo God Sierra dikejar dengan player 1 yang ternyata berhasil membuat 3 poin kill didapatkan oleh tim Liquid Academy ID, menyisakan Arsteshiki dan juga Justice, 2 orang player dari exit block. Tim fight yang terpecah belah, namun kembali lagi keuntungan di tangan tim Liquid Academy ID. Mereka bisa mengambil 3 poin eliminasi sekaligus, dan sekarang goldnya berhasil dipegang kendali lagi oleh tim Liquid Academy ID. Ya, ini udah bagus banget sih, karena ya lagi-lagi ya mereka lebih sadar dengan kalkulasi damage yang mereka milikin, dan somehow itu berhasil membuat ini lagi-lagi menjadi game untuk tim Liquid Academy ID. 4.000 gold tuh sekarang leading yang mereka punya dibandingkan dengan exit block yang memang early game mereka yang miliki, tapi ya masuk ke mid game menit ke-6 ini udah berbanding terbalik dengan game-game dengan menit-menit sebelumnya gitu. Dan kalau kita lihat juga exit block mereka udah kehilangan 2 potensial turret penting di bagian atas dan bagian bawah, karena ini akan memudahkan nanti untuk chip bisa lebih bebas lagi nih untuk membuka vision di jungle bawah dan juga jungle atas dari exit block. Ya, lagi-lagi nih dari tim exit block mereka udah mulai kecolongan ya, dari segi turret-turret yang udah mulai hancur, ada bottom lane dan juga top lane. Sementara itu tim Liquid Academy ID masih dengan agresivitas yang seperti mereka bawakan juga di game yang pertama. Sementara itu sekarang udah mulai kelihatan dari Arsteshiki akan lebih berhati-hati lagi, apalagi memang dengan adanya Yip yang sudah mulai memantau dirinya. Wow, di bagian bawah lihat gimana God Sierra juga dipukul mundur ya. Ada 3 player yang terexpose vision mereka, dan exit block. Wow, ini udah mulai harus merelakan lagi inner turret di bawah menit ke-8. Memudahkan juga untuk Liquid Academy ID memaksa turret terakhir di bagian luar dihancurkan.
hanya 2 inner turret saja yang dimiliki oleh Exit Block di waktu yang bersamaan dengan turtle ketiga yang sepertinya nggak mau langsung Lord. Mereka coba untuk ambil turtle dulu secepat mungkin dari Alpha yang udah mulai bersiap juga, sehingga nanti Lord akan muncul di menit ke-9. Dan ini juga membuat Exit Block ya bakal jauh semakin tertinggal lagi, semakin dalam lagi dalam kendali tim Liquid Academy ID. Ya begitu cepat ya proses penghancuran dari segi turret-turret milik tim Exit Block. Tapi saat ini terlihat Arsha Siki yang sudah mulai bertahan juga untuk menahan dari segi orange buff-nya. Cuma sayang, tim Liquid Academy ID ini mereka selalu melakukan satu setup pergerakan dengan adanya 4 pemain mereka yang masih bersiap. Namun Infernal Pursuit sudah mulai di pop up dengan adanya Avatar Guardian dan bahkan Spear of Alpha dari lini bagian belakang Real War Manipulation. Terkombinasi sudah dan Boyka kali ini hilang, bahkan Arsha Siki pun harus menghilang Apin Tubang dan menyisakan 2 pemain dari Exit Block. Wow, lihat gimana mereka berhasil untuk mendapatkan 3 player di momentum. Ini kiting yang begitu mahal dari Chip dan juga Gatot Kaca yang memang berhasil membuat Exit Block keluar dari zona pertahanan mereka. Kali ini udah nggak ada lagi struktur bangunan di area dalam, semuanya dirontokkan. Spell of Alpha memang dibuka, tapi belum terkena efeknya, menghindar memang dengan Soul Surge. Tapi kali ini lihat gimana momentum kembali didapatkan oleh tim Liquid Academy ID. Memang ada perlawanan dari Exit Block, tapi harusnya untuk di Lord pertama nanti di 45 detik yang akan datang, ini nggak bisa untuk coba cari celah lagi sih, karena terlalu fatal sepertinya untuk 8 menit yang kembali dipegang oleh tim Liquid Academy ID. Dan di bagian atas memang ada 1 player di sana, ada Suyo dari God Sierra. Dibayang-bayangi dengan pergerakan dari Alpha yang sekarang udah terlihat juga di area river, dan sepertinya mengetahui pergerakan dari God Sierra, dan itu dia 1v1. Dan Bushes dibuka, mencoba untuk menghindar, menjauh memang dari jangkauan Spear of Alpha. Reward Manipulations di sisi lain diaktifkan, dan ternyata Boyka dilindungi dari Netherrealm, dan bahkan kali lihat gimana Justice tertinggal. Killing spree untuk seorang Nathan, dan bahkan legendary dipegang oleh Alpha. Mencari pertukaran gagal, Sierra gagal untuk bisa mengeksekusi Chip dan juga Yif karena konsil yang dilakukan. Tapi blessing 2 dari Arsha Siki membuat momentum di mana player 7 atau Alpha, oh my god, Spear of Alpha masih bisa dikejar dan tershutdown sudah. Justice triple kill dengan 1 Ghostbuster, meskipun ada Nathan yang fokus ke base, dan Exit Block dihancurkan untuk kedua kalinya oleh Liquid Academy ID. Triple kill memang berhasil untuk di-secure, namun pertahanan dari Exit Block harus terhenti dengan adanya power